وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Berkata Al-Allamah Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Al-Faslus Sab'un, pasal yang ke-70, fi dzikril mudha'afi, tentang zikir yang pahalanya berlipat ganda. Zikir yang singkat tapi pahalanya luar biasa. Banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berzikir. Dan tidak ada satupun amalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anja lil 'abdi min 'adzabin nar min dzikrillah, yang lebih menyelamatkan seorang hamba dari azab neraka daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah zikir ini sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku akan senantiasa bersama hambaku selama dia mengingatku, berzikir kepadaku, dan lisannya senantiasa bergerak, yaitu dalam rangka berzikir mengingatku. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita, menolong kita, membantu kita, mengingat kita. Barakallahu fikum dengan berzikir kepadanya. Tinggalkan ghibah, tinggalkan namimah, tinggalkan al-qil wal-qal, katanya fulan, katanya fulan. Tinggalkan perkara-perkara yang bukan menjadi urusan kita. Masalah politik, masalah negara, masalah ini dan itu. Al-umr yadhi', umur kita pergi hilang bila faedah, tanpa ada faedah, tanpa ada pahala yang kita dapatkan. Perbanyak amalan soleh, di antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi sahih Muslim an Juwairiyah ummil mu'minin, dalam sahih Muslim dari Juwairiyah ummil mu'minin, ibunya kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Bukan karena mereka melahirkan kita, namun mereka disebut ibu kaum mukminin dari sisi pemuliaan. Kita muliakan mereka sebagaimana kita memuliakan ibu-ibu kita. Tidak boleh kita mencela mereka, merendahkan mereka, karena mereka adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Juwairiyah ummil mu'minin, dari Juwairiyah ummil mu'minin, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla as-subha wa hiya fi masjidiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkannya di pagi hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan subuh, sedangkan dia berada di masjidnya. Jadi Juwairiyah ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia berada di masjidnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih,
Diceritakan oleh salah seorang sahabat, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzaf wa tutayyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di rumah-rumah dan dibersihkan serta ditaruhkan minyak wangi. Jadi kalau ada kemudahan, ada kelapangan rezeki, kita membangun rumah, bangun di rumah kita masjid. Maksudnya satu ruangan, satu tempat yang dimana di situ istri kita atau anak-anak wanita kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa baca Al-Quran. Atau kita ketika barakallahu fikum berhalangan hadir ke masjid karena hujan, karena kurang sehat, kita bisa sholat di situ, ibadah di situ. Nah, jadi Juwairiyah ini ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan? Di saat Nabi hendak melaksanakan sholat subuh dan dia sedang beribadah di masjidnya. Nah, masjid di rumah maksudnya. Thumma raja'a ba'dama adha wa hiya jalisatun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali setelah tiba waktu duha, sedangkan dia dalam keadaan duduk, yaitu Juwairiyah masih tetap pada posisinya, masih tetap pada tempatnya beribadah dari semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Taruhlah waktu sholat subuh sekarang jam berapa? 4:30. Waktu masuk duha misalnya jam 6 ya. Jadi berarti Juwairiyah berada di tempatnya selama berapa? 1,5 jam. Nah, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alaiha. Apakah engkau, yaitu istriku Juwairiyah, masih saja pada posisimu, pada keadaanmu semenjak aku meninggalkanmu? Qalat na'am. Kata Juwairiyah, na'am. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad qulti ba'daki 4 kalimatin 3 marratin law wuzinat bima qulti mundu al-yawm lawazanathunna. Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mengucapkan setelah meninggalkanmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Kalau sekiranya kalimat tersebut ditimbang dengan apa yang telah engkau ucapkan semenjak hari ini, niscaya 4 kalimat tersebut akan mengalahkannya. Jadi Juwairiyah berzikir, beribadah, banyak zikir yang diucapkan, wirid-wiridnya setelah sholat subuh sampai masuk waktu duha, itu akan dikalahkan dengan 4 kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Apa itu kalimatnya? Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi, maha suci Allah sebanyak makhluknya. Nah, jadi artinya aku bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak makhluknya. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Allah. Makhluk yang ada di langit, di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, sangat-sangat banyak. Jadi aku bertasbih kepada Allah sebanyak makhluknya. Subhanallah ridha nafsihi, maha suci Allah. Sesuai dengan keridoannya.
Aku bertasbih, memuji Allah, menyucikan Allah dari sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat kekurangan, dan sesuai dengan keridoannya. Subhanallah zinata arsyihi. Aku mengucapkan tasbih, memuji Allah, menyucikan Allah. Zinata arsyihi, seberat arsy-Nya. Arsy adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Dan dia adalah atapnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk berada di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, dan juga tentunya paling berat. Barakallahu fikum. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih, subhanallah zinata arsyihi. Aku bertasbih, nah memuji Allah seberat arsy-Nya. Subhanallah midada kalimati. Nah, aku bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak kalimat-kalimatnya, yaitu yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia 4 kalimat yang masing-masingnya diulangi sebanyak 3 kali, dan ini akan bernilai sangat tinggi dan pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai mengalahkan apa yang diucapkan oleh Juwairiyah dari semenjak waktu subuh sampai waktu duha. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang banyak berzikir, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang jauh dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.